Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyanti, calon guru penggerak dari Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari instansi Sekolah Dasar Negeri 59-10 Siau Dalam. Pada modul 3 ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya akan membuat program yang berpihak pada murid dengan judul Awali Pagi dengan Nutrisi, Numerasi, dan Literasi. Mari kita awali dengan sebuah kutipan bijak dari Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Quotes dari Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Pada aksi nyata modul 3.3 ini, saya menggunakan refleksi dengan model 4F, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan yang terakhir future, yaitu penerapan. SDN 59 Siau Dalam merupakan sekolah dasar yang berlokasi di Desa Siau Dalam, berada di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang didukung oleh pengawas, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan yang lengkap, disertai dengan siswa yang heterogen, namun hasil dari asesmen kompetensi minimum di SDN 59 Siau Dalam mengalami penurunan, khususnya pada kelas 5 tahun lalu yang sekarang duduk di bangku kelas 6. Hal ini dapat dilihat dari hasil asesmen numerasi dan literasi yang menunjukkan siswa masih rendah dalam kemampuan numerasi dan literasi dengan tingkat pencapaian masih di bawah kompetensi di mana siswa hanya mampu berhitung, membaca tanpa memahami maksud dari sebuah tulisan. Siswa belum bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan untuk memperkaya wawasan. Inilah yang mendasari saya sebagai calon guru penggerak untuk merancang sebuah program yang berdampak pada murid. Program tersebut yaitu program Awali Pagi dengan Nutrisi. Nutrisi adalah singkatan dari numerasi dan literasi. Melalui program nutrisi ini, siswa akan diajak untuk mengawali pagi hari melalui kegiatan yang menarik dan menyenangkan terkait numerasi dan literasi. Adapun tujuan program nutrisi yaitu untuk meningkatkan minat baca dan kreativitas menulis siswa, menumbuhkan profil belajar Pancasila yaitu dimensi mandiri, bernalar kritis dan kreatif, menciptakan budaya cinta numerasi dan literasi di sekolah, serta menumbuhkan kepemimpinan siswa. Langkah aksi nyata yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan tertinggi dan orang yang bertanggung jawab di sekolah terkait enzim dan program yang akan dilaksanakan. Serta saya berkoordinasi kepada pengawas sekolah yang kebetulan hadir dalam beberapa hari setelah saya menyampaikan rencana program yang akan saya buat. Selanjutnya, langkah kedua, saya menyusun program dengan tahapan Bagja. Kemudian, saya mensosialisasikan program nutrisi kepada rekan sejawat dan warga sekolah, khususnya kepada siswa kelas 6. Kegiatan sosialisasi program nutrisi ini diisi dengan pengenalan program, diskusi, dan dilanjutkan merumuskan kegiatan. Semua ditentukan berdasarkan pilihan atau choice dari siswa sehingga mereka merasa memiliki kegiatan tersebut dan bersama-sama mensukseskannya.
Tahapan Bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana guru dapat meningkatkan minat membaca dan mengkaji pada murid agar menjadi budaya positif. Tindakannya yang saya lakukan yaitu berdiskusi bersama kepala sekolah, berdiskusi bersama dengan rekan guru. Aset yang dapat saya pakai untuk terlaksananya program tersebut adalah yaitu modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Waktu yang saya perlukan dalam merancang kegiatan program tersebut adalah 2 hari. Penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Program nutrisi adalah sebuah program kokurikuler sekolah di bidang numerasi dan literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset yang ada di sekitar sekolah sebagai upaya untuk menumbuhkan budi pekerti siswa, agar siswa memiliki budaya membaca, menulis, dan berhitung, serta membantu siswa untuk bisa memahami pengetahuan atau konsep numerasi dan literasi dengan mudah, sehingga tercipta pembelajaran yang sepanjang hayat. Sesuai dengan namanya, program ini memberikan jadwal khusus di pagi hari untuk digunakan oleh para siswa dalam melakukan kegiatan nutrisi. Kegiatan ini dilakukan 1 jam sebelum mata pelajaran dimulai, di mana pagi hari adalah kondisi para siswa masih segar dan semangat, sehingga pagi hari menjadi momen terbaik untuk membaca dan berhitung. Program ini juga memberikan reaksi dan literasi ini diisi dengan kegiatan beraneka ragam setiap pagi di mana siswa bebas memilih kegiatan yang mereka suka. Untuk kegiatan literasi, siswa dapat menggunakan permainan yang mengandung unsur kreasi, bisa mengerjakan tugas, menyusun puzzle, pembenahan, atau pengurangan, serta menggunakan benda sekitar. Siswa masih segar dan semangat sehingga pagi hari menjadi momen terbaik untuk membaca, berhitung. Program literasi dan numerasi ini diisi dengan kegiatan yang beraneka ragam setiap pagi, di mana siswa bebas memilih kegiatan yang mereka suka untuk menggunakan permainan, mengambil unsur relasi, bisa mengerjakan worksheet, menyusun puzzle, pengurangan, serta menggunakan benda sekitar dengan material yang konkret dan langsung. Untuk kegiatan numerasi, siswa dapat menggunakan permainan yang mengandung unsur kreasi, bisa mengerjakan tugas, menyusun puzzle, penjumlahan, atau pengurangan, serta menggunakan benda sekitar. Siswa masih segar dan semangat sehingga pagi hari menjadi momen terbaik untuk membaca, berhitung. Program literasi dan numerasi ini diisi dengan saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menggunakan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa
memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan kepada mereka memilih mau memulai perkalian dari angka berapa terlebih dahulu, sesuai dengan tabel setiap harinya secara bergantian. Saya juga melakukan pembiasaan hal kecil, yaitu menghafalkan perkalian. Saya pun membiasakan mereka untuk bisa memberikan kebebasan
Sedangkan untuk kegiatan literasi, siswa diberikan kebebasan memilih jenis buku yang ingin mereka baca dan mencari tempat di mana mereka nyaman untuk membaca. Siswa juga diberikan kebebasan untuk mengisi dinding mading dengan menempelkan hasil review atau kreasi lainnya dari hasil bacaan mereka. Kegiatan literasi ini juga diisi dengan menonton video seperti film tutorial dan presentasi visual animasi. Ini adalah cara yang saya lakukan untuk membuat siswa tertarik untuk membaca teks tentang topik tertentu. Para siswa akan lebih mudah memahami maksud dari apa yang dijelaskan melalui tayangan visual, melalui video program literasi. Ini juga saya isi dengan kegiatan mendongeng. Mendongeng merupakan salah satu bentuk edukasi dan tahap awal pengenalan dunia literasi kepada siswa. Salah satu jenis dongeng yang sering saya gunakan adalah dengan cerita rakyat, karena cerita rakyat umumnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang membangkitkan dari imajinasi siswa sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitas kecerdasannya. Saya pun juga memberikan kebebasan terkait suara dan pilihan yang telah mereka sampaikan, yaitu pemilihan tempat. Mereka ingini dalam kegiatan literasi yang mana kita memberdayakan aset sekolah yang kita miliki, yaitu perpustakaan. Dengan terlaksananya program mengawali pagi dengan nutrisi dan literasi ini, maka program ini akan menjadi wadah berkreasi dan berinovasi bagi siswa-siswi kelas 6 SDN 59 Siau dalam mengedukasi siswa lain akan pentingnya budaya literasi. Budaya literasi diperlukan sebuah pembiasaan guna menjadi sebuah budaya dengan pelaksanaan kegiatan yang rutin dan berkelanjutan. Program ini maka dampak pada murid dan meningkat minat dan bakat serta jiwa kepemimpinannya, serta juga rasa kepedulian akan numerasi dan literasi yang akan membuahkan hasil. Perasaan saya saat merencanakan program yang hasilnya berdampak pada murid ini adalah merasa senang, bersyukur, terharu, khawatir juga. Mungkin atau tidak program ini bisa membuahkan hasil dalam kurun waktu yang singkat. Karena program ini tidak hanya melibatkan saya saja sebagai seorang guru, tetapi melibatkan siswa secara langsung. Kepekaan, kepedulian sosial, kepemimpinan, kemampuan nominasi, dan literasi pada program yang telah dibuat dengan kerangka bagja dan pengelolaan aset, serta pemberdayaan murid berdasarkan susunan agresi yang sudah saya buat. Pembelajaran. Sedangkan pembelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan aslinya yaitu saya dapat menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid dengan tahapan bagja dan dapat terlaksananya program tersebut untuk adanya kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru, dan semua warga sekolah. Rencana perbaikan ke depan yaitu melebarkan program nutrisi dan literasi ini tidak hanya dikhususkan untuk siswa-siswi kelas 6 saja, tetapi mencakup kelas lainnya. Karena permasalahan numerasi dan literasi tidak hanya terbatas di kelas saya semata, melainkan juga kelas-kelas lainnya. Dan selanjutnya saya akan melibatkan semua stakeholder terkait dalam hal ini. Semua warga sekolah beserta orang tua siswa, sehingga siswa tidak hanya terpantau saat berada di sekolah saja, tetapi besar harapan saya juga terpantau di rumah. Kemampuan literasi dan numerasinya saat bersama keluarga di rumah. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam literasi dan numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.